untuk menjaga keamanan pimpinannya yang dia menjadi ajudan. Sama ajudan saya punya ajudan saya sampai ini, dia tugas dia, saya pilih yang kuat-kuat. Makanya rata-rata ajudan itu orang-orang yang memang terlatih juga untuk melindungi pimpinannya kalau ada serangan. Nah, jangan lupa kita kasusnya Sindu Adil, mohon maaf dan segala hormat ya, terjadinya serangan itu terus sejarah Jepang baru pertama kali saya kira pimpinan ya tingkat prime minister dibunuh itu pada saat itu kampanye. Saya melihat pada waktu di mana di KPU itu langsung buka, itu langsung tutup. Saya pergi dan terjadi. Saya selalu berpikir skenario sebagai posisinya. Jadi ajudan pada saat itu saya pikir penting benar-benar untuk menjaga menjadi protektor ketika terjadi situasi krisis serangan bersangkutan oleh pimpinannya. Dan saya bilang, jangan underestimate, jangan mengatakan enggak, itulah saya berapa kali saya waktu ke Jepang waktu pemakaman Shinzo Abe, saya berdiskusi dengan teman-teman saya kepala polisi di sana. Saya datang, fotonya masih ada. Ketemu dengan teman-teman intelijen yang ada di situ. Kalau saya bilang, why you should happen? Kita terlalu underestimate. Nggak pernah ada, nggak menyangka sedikit pun akan ada serangan kepada Prime Minister. Anies menjadi sasaran pembunuhan. Berbagai cara menjegal dilakukan. Capres yang dimaksud tentunya bukan Ganjar, apalagi Prabowo karena keduanya pendukung Jokowi. Jadi yang dimaksud capres di sini adalah Anies Baswedan. Tidak menggerankan jika Anies menjadi sasaran pembunuhan, karena upaya untuk menjegal Anies akan terus dilakukan rezim Jokowi sampai Anies tumbang. Bukankah selama ini sudah berkali-kali Anies dijegal? Bahkan sampai dikirim sekarung ular kobra ketika Anies menginap di Tangerang, Banten. Para pendukung Jokowi sudah sangat yakin kalau Anies bakal gagal nyapres. Sampai ada yang berani taruhan melepas mobil Alphard. Nyatanya Anies tetap lolos di KPU dan mobil Alphardnya batal dikasihkan. Apakah Tito mau mengulang lagi tragedi Pilpres 2019 di mana ada 894 petugas KPPS yang terbunuh misterius dan lebih dari 5.000 petugas sakit misterius? Dan orang yang paling bertanggung jawab adalah Ferdy Sambo sebagai Ketua Tim Satgasus Merah Putih, Tito Karnavian sebagai Kapolri dan Jokowi pimpinan tertinggi. Semua skenario ini telah terkuak berkat pengakuan Ferdy Sambo karena terlibat pembunuhan Brigadir Yosua. Apa sebenarnya yang ditakutkan dari seorang Anies? Kenapa harus ada warning dari seorang Menteri Dalam Negeri? Akankah dilakukan operasi senyap seperti yang terjadi di Pilpres 2019? Apa dosa-dosa Anies terhadap bangsa dan negara ini sehingga begitu ditarget oleh rezim Jokowi? Padahal, mengamati perjalanan kampanye Anies di berbagai daerah, tidak pernah Anies membangun kekerasan, radikalisme, intoleran, permusuhan, dan pembelahan bangsa. Anies selalu membangun persatuan, kedamaian, kerukunan, stabilitas, dan tidak pernah mencaci pihak lain. Jikapun mengkritik itu terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, secara pribadi Anies adalah pribadi yang santun, berakhlak mulia, amanah, peduli dan mengayomi wong cilik, merangkul semua pemeluk agama, dan memberikan kebebasan kepada para pengkritiknya untuk mengoreksi dirinya. Rekam jejak Anies jelas, kinerja sudah teruji selama memimpin Jakarta. Segala narasi yang menyudutkan Anies tidak terbukti. Jakarta menjadi salah satu kota terbaik di dunia. Seaprek penghargaan telah diterima Anies baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika sampai terjadi sesuatu kepada Anies, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Kapolri, Mendagri, dan Presiden. Karena tidak mampu melindungi warganya yang menjadi harapan rakyat, ada 5 pihak yang mungkin mampu melakukan kekerasan. Pertama, bangkitnya anasir PKI yang berlindung di balik konstitusi, Pancasila dan pemerintahan Jokowi. Selama Jokowi berkuasa, ideologi komunis telah merasuk ke semua lembaga baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tanda-tanda mereka yang telah terpapar paham komunisme PKI gaya baru antara lain mendiskreditkan Islam, ulama garis lurus, dan umat Islam yang istiqomah mengamalkan ajaran Islam.
Politik Divide et Impera, adu domba. Maling teriak maling, kelompoknya yang membuat masalah tapi dituduhkan kepada pihak umat Islam. Tidak segan-segan menghabisi nyawa jika dianggap merintangi atau mengganggu rencana mereka. Bersikap munafik di depan berlaga taat hukum dan aturan. Di belakang justru mengacak-acak hukum dan aturan. Kedua, Operasi Senyap Badan Intelijen Negara (BIN). BIN adalah lembaga negara yang bertugas untuk memantau setiap pergerakan yang dapat merongrong dan membahayakan negara, menciptakan prakondisi, dan kadang juga bertindak untuk menghabisi lawan-lawan politik rezim. Ketiga, aparat kepolisian, khususnya tim Densus 86, Satgasus, atau pasukan Brimob. Apa yang telah diungkap oleh Ferdy Sambo, bahwa pihak kepolisian bertanggung terhadap berbagai kasus pembunuhan, mulai kasus tewasnya 6 laskar FPI,